Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dalia dari kelas eksekutif akuntansi. Hari ini saya akan ingin menjelaskan tentang review jurnal. Topik yang saya ambil yaitu berjudul analisis biaya volume laba sebagai alat bantu perencanaan laba pada perusahaan PA Latif Kediri. Tahun jurnal dan nomor ISSN yaitu 2017 dengan nomor ISSN 25410180. Penulisnya yaitu Sigit Pujiwinarko Pujastuti dan Fitri Wijayanti dari Universitas Nusantara PGRI. Dipublikasikan September 2017. Direview oleh saya sendiri, Risma Dalia dari Setia Mungaya, Makassar. Latar belakang dari judul tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka manajemen memerlukan suatu perencanaan dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Maka dari itu, manajemen memerlukan suatu perencanaan laba agar perusahaan dapat mencapai besarnya target laba yang diinginkan dan meningkatkan laba yang akan datang. Dalam hal ini, manajemen harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti harga jual produk, biaya, dan volume penjualan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis break-even point, kontribusi margin, margin of safety, serta menganalisis perencanaan laba pada perusahaan PA Latif. Landasan teori, ada beberapa landasan teori, yaitu pertama itu analisis biaya volume. Menurut Salm, hal-hal yang menjadi elemen utama dalam analisis ini mencakupi sebagai berikut. Yang pertama itu harga jual produk, volume penjualan atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, komposisi dari kombinasi produk terjual, dan cost driver and tarif. Landasan teori kedua itu margin kontribusi. Margin kontribusi ini adalah selisih harga jual per unit dan biaya variabel per unit, atau juga disebut total contribution margin, yang merupakan selisih antara jumlah penjualan dan jumlah biaya variabel. Dapat dilihat di slide itu, rumus margin kontribusi sama dengan penjualan kurang biaya variabel. Next, landasan teori ketiga itu margin of safety atau titik aman. Bisa dilihat di slide itu, rumus margin keamanan itu total penjualan kurang titik impas. Landasan teori keempat itu perencanaan laba. Di sini perencanaan laba ini ada dua rumus yang digunakan. Yang pertama itu persamaan biaya volume laba, yang kedua pendekatan margin kontribusi. Metode penelitian yang digunakan itu pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan komunikasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan rumus break-even point, contribution margin, dan margin of safety. Pembahasan selanjutnya itu tentang hasil penelitian. Nah, disinilah hasil penelitian itu ada beberapa, yaitu yang pertama dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa BEP produk PIA Basa pada tahun 2016 sebesar 6.986 unit, sedangkan penjualan dicapai sebesar 161.250 unit. Dengan demikian, pada tahun 2016 tersebut perusahaan telah melakukan penjualan jauh di atas BEP, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Sedangkan BEP untuk produk PIA kering sebesar 12.292 unit, sedangkan penjualan dicapai sebesar 283.750 unit. Kedua jenis produk PIA perusahaan PIA Latif telah mencapai laba yang besar. Selanjutnya yaitu hasil penelitian kedua. Apabila dilihat dari kontribusi margin yang diperoleh, perusahaan juga cukup besar, yaitu sebesar 1.747.631.875, dan apabila dihitung dengan menggunakan rasio kontribusi margin diperoleh angka sebesar 53,34%. Artinya bahwa sebesar 53,34% dari penjualan merupakan keuntungan kontribusi dari perusahaan dengan diperolehnya BEP yang kecil dari masing-masing produk, dan kontribusi margin juga berdampak pada margin of safety yang tinggi.
hasil penelitian ketiga itu dari analisis data diperoleh margin of safety untuk produk pia basah sebesar 1.234.112.000 atau dengan menggunakan rasio diperoleh angka sebesar 95,67%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup aman dari kerugian, karena jika perusahaan tidak tercapai target sebesar 95,67% saja, maka perusahaan masih dalam kondisi BP atau tidak mengalami kerugian, dan kegagalan target sebesar ini sangat kecil terjadi. Hasil penelitian keempat itu demikian juga untuk pia kering diperoleh margin of safety sebesar 1.900.206.000 dengan rasio margin of safety sebesar 95,67%. Untuk tahun 2017, perusahaan menargetkan kenaikan keuntungan sebesar 5% dari tahun 2016, dan target ini sangat realistis, artinya tidak terlalu besar mengingat pasar yang dikuasai juga tidak mengalami peningkatan. Dengan target ini, maka penjualan yang harus dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 169.580 unit untuk produk pia basah dan sebesar 298.409 unit untuk produk pia kering. Kedua produk jika dijumlahkan akan sebesar 46.798,94 unit. Dari hasil penelitian tersebut kita dapat ambil ada sisi kelebihannya. Dari sisi kelebihan itu seperti prosesnya sangat jelas dan lengkap menggunakan rumus berdasarkan landasan teori. Tidak lupa dari kekurangan dari jurnal ini adalah hampir rata-rata jumlah jurnal tersebut dipenuhi dengan kalimat-kalimat dan angka-angka. Pada penelitian ini, si penulis terlalu banyak menjelaskan secara detail dan padat sehingga pembaca mudah bosan. Pada teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara, tapi tidak ada di pembahasan hasil yang menjelaskan bahwa ini merupakan hasil dari wawancara, dan tidak ada lampiran dokumentasi yang disertakan, dan juga penulis tidak merincikan yang diwawancari siapa dan berapa orang. Terakhir, kesimpulan jurnal, jika suatu perusahaan supaya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka lebih memperluas daerah pemasaran sehingga konsumen semakin banyak dan penjualan semakin meningkat. Dengan peningkatan penjualan ini juga akan semakin mengefektifkan peralatan yang dimiliki dan karyawan semakin sejahtera. Itulah tadi hasil review jurnal dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.